الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. صدق الله العظيم. وبلغ النبي الحكيم الكريم ونحن ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Majelis zikir, majelis taklim, bersejabat al-hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah atas berbagai macam limpahan rahmat karunia nikmat, wabil khusus nikmatul iman wal islam, nikmat syahah wal afiyah, nikmat longgarnya waktu di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, setelah rintik-rintik air hujan kita sudah menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjungkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya, dan berharap kepada Allah semoga kita senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya, insyaallah sampai tutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita bersama-sama doa dan salam ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wal-mudhakarata wat-tadhkira wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wanshur alayya hikmataka. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam sujud dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam syekh Sayyid Ibrahim Ismail thumma yuraqib syekh Muhammad fakir thumma yuraqib وصوله وفروعه وسيسيته وغلب الشام. سير الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأعاننا ببركاته آمين يا رب العالمين. آداب قضاء الحاجة في المكان
beberapa adab untuk menunaikan hajat di tempat yang disediakan untuk menunaikan hajat. Jadi lagi kita qadil hajat, punya hajat, tempatnya sudah disediakan. Bagaimana adabnya? Kita buang air kecil, buang air besar, tempatnya sudah disediakan. Dan bagaimana adabnya qadil hajat bis-sahra'i, di tanah lapang. Jadi jauh dari kanan kiri depan belakang. Kata orang Jawa namanya apa? Di orok-orok atau di tanah lapang, jauh dari bangunan. Itu punya adab tersendiri. Di antara adabnya kita qadil hajat di tempat yang sudah disediakan, yang pertama adalah lubsun na'laini, memakai kedua terupak atau sandal. Jadi kalau bisa, jadi kita buang air kecil atau buang air besar itu pakai sandal adabnya. Karena banyak, mohon maaf, apalagi kalau bapak yang sudah tua, ya kan, pakai keramik, ya, keramiknya juga tidak boleh keramik yang licin, keramik yang besar. Sandalnya juga harus benar-benar sandal yang baik, jangan keramiknya licin, sandalnya licin. Apalagi sekarang Pak, banyak yang jatuh dari kamar mandi, tiba-tiba kena stroke. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya harus benar-benar hati-hati. Tergantung maksud, kenapa kok harus pakai terupak atau pakai sandal? Karena ketika waktu kita masuk ke jamban, maka diharapkan posisi kaki kita ini supaya tidak terkena najis, jadi aman. Yang kedua, manfaatnya lagi, kalau kita pakai terupak, maka benar-benar kita akan aman daripada itu kepleset atau terlalu licin. Makanya benar-benar diperhatikan. Jadi terupak kita atau sandal kita ini sandal yang baik. Kalau udah yang lama kayak begitu buang, lama udah buang. Ini ada. Yang kedua adalah satur ra'si, tutupin kepala. Mau pakai tutupin kepala pakai kepi, kepi juga mau. Asal. Kenapa? Ini sampai salah satu ada. Jadi ada. Karena kepala ini kepala ini salah satu misteri yang sangat luar biasa. Kalau bapak-bapak sudah pernah menjalankan ibadah haji di Mekah, di Madinah, kalau Arab Saudi, itulah. Jadi begini. Kenapa orang yang begini? Iya, kalau di sana musimnya dingin. Tujuannya apa? Kenapa kok pakai kerudung begini ditutupin di telinganya? Iya, karena kalau musim dingin itu hawa dingin sampai masuk ke mana? Ke telinga kita ini sampai. Nah, untuk supaya telinga kita ini aman, makanya ditutupi. Itu kalau orang sono. Nah, ketika waktu qadil hajat, kita pakai penutup mata, penutup ini kepala. Maksud dan tujuannya apa? Karena kepala ini adalah mahkota. Ketika waktu dia qadil hajat, coba berarti kita lagi ngedet, Pak. Kita lagi apa? Keluarin tenaga. Apa yang terjadi, Pak? Kita keringetan. Kita apa? Kita keringetan. Ketika waktu keringetan dia begitu,
yang paling sopan nih ubun ketika waktu ditekan kayak gini. Ini adalah tempat diciumnya roh. Ketika waktu ubun dicium gini, roh ketika waktu keluar juga sama. Ya, ketika waktu keluar juga sama. Orang benar juga mau keluarnya dari mana? Saya tanya Pak, kalau rohnya mau keluar dari mana? Dari atas, dari bawah, dari mana Pak? Dari bawah, dari atas. Dari mana? Jadi terserah Allah. Kalau dalam kitab Tafsir Akbar kayak gitu, ada yang dari ubun-ubun, ada yang dari mulutnya, atau dari hidungnya, ada yang dari dadanya. Ya, jadi begini dengan tarikan nafas sudah selesai. Rasa ada cuma diisarati dengan apa? Dengan tarikan nafas keluar, nggak sampai dadanya. Ada yang sama sekali diam aja. Ada yang sampai kocotan. Benar menyaksikan dia. Wah, gelisah, minta ampun gelisahnya. Sampai apa? Sampai kakinya kejer. Jadi yang ditarik pakai apa? Dari pakai kaki. Jadi pakai kaki. Nah kalau ditarik, ditawari. Kalau Bapak nanti keluar rohnya, yang paling enak itu keluar yang dari atas atau yang dari bawah? Halo? Ya terserah kayak gitu. Terserah Pak. Jadi sebuah misteri. Tergantung maksud satu Allah ini adalah anggota yang benar-benar tertutup. Wabil khusus. Kenapa sih para wali, para aulia kok menutupi kepala? Ini kepala ini tertutup. Ini adalah salah satu mahkota yang terhormat. Mahkota yang terhormat supaya kagak liar. Makanya kadang-kadang pakai imamah yang begini, kepalanya diikat. Jadi orang pakai imamah yang begini bakalan diikat supaya pikirnya kagak kemana-mana. Supaya pikirnya kagak kemana-mana. Jadi ahli sufiya itu kenapa Pak? Kok pakai imamah? Sampai diputer kayak begini. Iya, pikiran itu liar. Saya ikat kayak begini supaya kagak kemana-mana. Bah, kemana surban? Mengapa surban? Ini lagi bawa jamaah, nanggung jamaah semuanya, ya, supaya mampu, supaya selamat semuanya dunia dan akhirat. Yang ini salah satu adab. Jadi kalau kagak pakai peci, ya pakai kain. Kalau kagak pakai kain, ya pakai topi. Ini cuma adab. Jadi boleh mau pakai apa aja Bu. Tapi khusus orang-orang tua dulu itu benar-benar kalau kepanasan pakai peci atau pakai topi aman kan itu dari langsung teriknya matahari. Kalau lagi krimis hujan kayak begini pakai topi, pakai peci itu insya Allah nggak bakalan kenapa? Wah, kenapa kamu teriak dia kemarin bisa jadi masuk? Kenapa? Karena nggak pakai
peci atau tidak menutup kepala. Jadi misteri pakai kepala juga begitu. Jadi ketika waktu orang lagi ngeden kayak gini, kagak pakai peci kayak gini, nah itu cepat masuk angin. Cepat masuk angin. Udah pokoknya kayak begini, syariat dijalani, insya Allah ada hikmah. Al-dzikru 'inda dukhuli, dzikir ketika waktu masuk jamban. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal rijzil najsi. Kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak diinginkan. Taqbibul yasari fi 'inda dukhuli, mendahulukan kaki kiri ketika waktu masuk ke jamban. Taqbibul yamini 'inda khurujihi, mendahulukan kaki kanan ketika waktu keluar daripada jamban. Kemudian salah satu daripada adabnya ada mulhamli dzikrillah, kagak boleh bawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak lagi masuk toilet itu kagak usah zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kagak usah. Kalau udah masuk toilet kagak usah. Au kulli mu'azzamin, atau setiap sesuatu yang diagungkan. Ya apa aja, ya ismin nabiyyin, seperti nama nabi. Adamun idrisun khutuma sallallahu ibrahimu kullun muttaba lutun wa ismailul ishaqun kada yakubu yusuf wa ayyubu kada. Pokoknya nama-nama nabi dibawa ya di toilet, kagak boleh. Jadi gak boleh, jangan membuat nama-nama nabi. Atau umpamanya kitab-kitab ilmiah dibawa ke toilet, jangan. Wa asbabul ulama'i, nama-nama ulama juga jangan. Pokoknya intinya yang mulia-mulia kayak begitu jangan dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Ya, ikraman, ya kan? Untuk memuliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Kenapa? Ya karena Allah cinta kepadanya. Kenapa? Karena Allah mengagungkan kepadanya. Beliau juga mengagungkan Allah. Allah cinta kepadanya, dia cinta kepada Allah. Kemudian adabnya lagi adalah al-julusu, duduk. Jadi kalau orang qaudil hajat harus duduk, jangan diri. Ya, duduk. Kemudian kalau kita lagi qaudil hajat, alla yatakallama, tidak boleh berbicara. Kadang-kadang lagi kayak begini, telepon. Ada nggak Pak? Dia lagi qaudil hajat, telepon bersama kemari. Gimana kalau kamu kayak begini? Iya, dia lagi santai. Padahal lagi, nah, itu nggak punya ada. Kemudian adabnya lagi alla yanzur ila samai, kagak boleh ngeliatin ke langit. Kayak gitu kagak boleh. Au ila farjihi, atau melihat kemaluannya, kagak boleh ngeliatin kemaluannya. Kagak boleh. Au ila ma yakhruju minhu, atau keluar atau melihat sesuatu yang keluar dari dilihatin, keluarnya dilihatin, kagak boleh. Walakin yanzuru amamahu, akan tetapi orang yang qaudil hajat melihat di depan, itu aja di depan, gitu aja udah. Biarin dia keluar, kagak usah dilihat, biarin aja. Itu adab
adabnya. Kemudian adabnya lagi al-i'timadu ala rijlihil yusra wa takunul yumna mansubatan. Adabnya lagi adalah al-i'timadu ala rijlihil yusra, bersandar atau bertumpu di atas kakinya sebelah kiri, wa takunul yumna, dan kaki sebelah kanan mansubatan lurus. Nah, bere ini ya. Kenapa? Biar lancar. Jadi ketiknya biar Ustaz, sekarang kan kayak begini. Ya Pak, apa itu namanya itu toilet yang biasanya itu tinggal duduk dua kayak begini, itu kurang bagus sama lagi. Jadi bagusnya kayak jadi goyang kanan, goyang kiri nggak bisa. Jadi bagian begini kerja doang gitu. Sekarang udah ada aja. Jadi bertemu dengan yang kiri ya begitu, cepat. Dia pasti kayak orang lahir itu, ya orang lahir. Ya miring kiri bu, miring kiri supaya tetap apa? Masabila yassar. Allah mudahkan jalan keluar. Itu diatur. Ketika orang qatil hajat, adabnya lagi Allah yang suka kagak boleh berludah. Jadi ketika waktu ini keluar ini bawah ini keluar, bapak kagak boleh ludah. Dulu saya pernah dicerita, kenapa sih Mbak? Kok kagak boleh ludah? Kata orang tua itu, kenapa kagak boleh ludah? Iya, itu yang bikin gigimu cepat rusak. Apa? Gigimu cepat rusak. Apa aja hubungannya itu? Makanya kalau bawa obat cepat ompong, mohon maaf. Itu biasanya apa? Ketika waktu qatil hajat, mau pipis, mau kotoran kayak begitu, itu biasanya sambil ludah. Makanya sekarang apa? Jangan ludah supaya apa? Supaya kagak cepat. Adabnya lagi Allah ya'basa biyadihi. Orang yang qatil hajat kagak boleh main-main biyadihi dengan tangannya. Ya ini lagi buang air kayak begini udah ada yang mau pegang HP lah, mau kayak begini lah, mau joget-joget kayak gini, ya diem aja, ada di, ya itu adabnya. Kemudian adabnya lagi Allah yarfa'a thawbahu hatta yanau minal ardi syai'an fa syai'an. Gagak boleh ngangkat pakaiannya sampai benar-benar kelihatan dari kemudian angkat semuanya. Jangan, cukup aja, secukupnya. Yang penting apa? Jaga jangan sampai percikan itu tadi berketan daripada pakaiannya. Salah satu adabnya lagi yang harus disampaikan untuk diri kita dan keluarga kita, ayyusbila thawbahu inda faraghihi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Kagak boleh menjulurkan pakaiannya. Jadi begini dengan umpamanya pakai sarung, cuma dibuka dikit banget kayak begini. Nah, kalau dibuka dikit kayak begini, buat air seninya aja udah mewakilkan percikannya mesti kena sarung. Apalagi kalau memang benar-benar berjalan ke sini, itu tentu akan kena sarungnya lagi. Jadi diangkat terlalu tinggi juga kagak boleh, kagak diangkat itu juga tidak boleh, harus waspada supaya nanti apa? Supaya nanti supaya pakaian yang kita
gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan suci, bukan terkena najis. Kemudian adabnya lagi adalah bitanahnuhi dehem. Kemarin sudah saya sampaikan dehem. Jadi kalau udah selesai kayak begini DM-nya bagaimana? Jangan DM di sini doang. Jangan. Tapi sampai ke bawah. Tarik. Sampai di tenin. Keluar sih. Coba perhatiin, tapi jangan sini, Pak. DM keluar dari sini, keluar dari sana. Kemudian salah satu adabnya lagi, kenapa disebut adabnya? Ini penting. Ini pelajaran lagi, tapi ini praktek. Ini praktek kita sendiri. Bi'imrani bi'iliyadil yusra as-sabahati tahta al-qadi. Jadi adabnya lagi, ini kita punya jari-jari tangan al-yusra yang kiri, wabil khusus as-sababah jari telunjuk kita jadi iktitahdal qadi, di bawah kemaluan laki-laki atau hasyafah. Jadi bagaimana begitu tadi? Ini pegang dijalani. Jadi imrarul usul itu dijalani. Jadi di yang telunjuk kayak begini, yang ini jadi nunggu cowok di peluru. Bahasanya apa gitu kan di peluru itu? Baca di peluru itu bahasanya apa? Ini dakar, ya kan? Itu artinya burungnya itu namanya apa? Bahasa itu. Pada dia happy, dilurut lagi happy. Itu salah satu ada supaya apa? Benar-benar tuntas. Masya Allah. Setelah itu kemudian apa? Yuharriku dzakarahu, kemudian digoyang-goyang. Jadi goyang-goyang. Digoyang-goyang dakarnya, itu diubah-ubah dakarnya. 3 kali supaya nanti benar-benar tuntas. Kayak kemarin goyang kanan, goyang kiri. Insyaallah kalau kita istinjanya benar, kemudian sisa-sisa daripada kotoran yang kita buang itu sudah benar-benar tuntas, maka kita dinyatakan sudah benar-benar bersih. Dia doa khuruj, kemudian kita keluar seraya berdoa ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan 'anil adha, dari sesuatu yang tidak enak. Ulos benar keluar jis, alhamdulillah lega. Kita membantu wa'af ini yang bisa menyehatkan badan kita. Gara-gara gak bisa kencing, gak bisa keluar kayak begini, waduh, benar-benar itu tombol itu. Jadi barokah, alhamdulillah. Itu kalau dalam keadaan apa? Di tempat yang disediakan. Sekarang bedakan, ditambahin adabnya qadil hajat ketika fis sahra, di tanah lapang. Jadi kagak ada bangunan, kagak ada apa-apanya. Apa adabnya? Ditambahin ayyastatira wujuban idza istaqbala al-qiblati, harus ditutup ketika waktu menghadap kiblat. Jadi kiblat itu kan sono,
Kita lagi buat fadil aja kadang ke sono, maka dikibat kayak begini harus ditutupin pakai satir. Ukurannya tutupin, kayak begini udah cukup nih. Duduk kayak begini tutup. Jadi ketika waktu kita lagi duduk, itu orang sono kagak bisa lihat cukup ini. Jadi dihalet lagi kayak begini. Ini namanya satir. Itu adabnya. Itu kalau menghadap kiblat. Fa in lam yastaqbilha sadratu sunnah. Kalau tidak menghadap ke kiblat, berarti menghadap ke selatan atau ke utara, itu sunnatun sunnah. Jadi sunnah ditutupi. Itu sunnah ditutupi. Kemudian sunnahnya lagi, orang yang qadil hajat dalam keadaan fi sahra, di tanah lapang, itu harus benar-benar ayyub'ada bi haitsu la yasma'u lahu sawtun wa la yashmu minhu raihatun. Jadi harus jauh. Ukuran jauh itu la yasma'u lahu sawtun, tidak terdengar baginya suara. Jadi jangan apa? Jangan di keramaian. Jadi harus jauh. Kemudian ukurannya lagi wala yashmu minhu raihah, bau yang kita keluari dari kotoran itu tadi itu tidak tercium. Tidak tercium sama orang, ke bawah angin sono angin sini. Makanya naudzubillah min syarri dzalik, bagi bapak-bapak yang suka kencing sembarangan, terus kayak begini, ya kan? Kemudian ada orang lewat kayak begini, wah ini siapa yang kayak gini? Nah, ini kadang-kadang apa? Karena doa yang tidak baik disumpahi sembarangan, iya kan? Nah itu jangan. Makanya diatur. Kemudian kagak boleh lagi alla yaqula fi ma'in rakidin. Kagak boleh kencing, buang air kecil di air yang kagak boleh. Kagak boleh juga kencing fi ma'in qalilin jarin, air yang sedikit yang mengalir. Kagak boleh. Makanya di kalian yang berkot kayak gitu langsung main aja begini, ya nggak boleh, ya kan? Ini kadang-kadang sembarangan. Siapa yang biasa jadi yang kencing sembarangan begini? Jadi mohon ditaubatkan ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kalau tadi perhatiin rata-rata bisa dikatakan 90% alat kubur gara-gara masalah istinja. Makanya kalau bapak-bapak punya dosa ini, punya dosa ini, kagak diadab di kubur. Tapi ada kubur yang benar-benar sering disaksikan, itu disebabkan karena apa? Karena istinja. Ada istinja. Karena cebok, kagak perhatiin itu, buang esnya, buang mobil aja. Termasuk apa lagi? Al-ghibah wan namimah. Termasuk salah satu adab kubur yang sering diderita orang di alam barzakh, itu adalah orang yang suka ngomongin orang, gosipin orang, adu domba, iri hati, hasud, hindari, ya kan? Karena apa? Kita punya masalah, bertanggung jawab langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kayak begitu, insya Allah nanti aman. Jadi kalau masalah urusan dosa kayak begitu nanti proses sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yaumul qiyamah. Alla yaqula fi tariqin maslukin, kagak boleh buang air kecil atau pipis di jalan maslukin yang dilalui sama orang. Ini baru disebut. Ini umpamanya di jalan suka sering dilewati orang kayak begini. Nah, bapak langsung di sini di sebelahnya kayak gitu. Ya ini kagak boleh. Khawatirnya tadi udah disumpahin sama orang.
Kalau disumpahin sama orang, doanya diijabah, terus bagaimana? Ya, salahnya siapa? Masya Allah. Itu kagak boleh. Allah yang mula fi subin bala sarabin kagak boleh kencing di lubang Pak. Tahu di lubang? Kenapa itu kagak boleh di lubang? Di waktu dulu itu kan banyak ular. Jadi kalau bapak kencing kayak begitu di lubang kayak begini, just ularnya keluar, gimana Pak? Kalau dulu jadi digigit gimana? Jadi kagak boleh. Masya Allah. Digigit aja ada. Kemudian adabnya lagi, alla yaqula fi mutahadditsin nas sababun an kana dhillan sayfan aw shamsan syidda. Kagak boleh buang air kecil itu di tempat yang buat apa? Buat pembicaraan orang, lagi ngobrol, lagi santai-santai, berkerumun gitu-gitu, ya kagak boleh. Udah tahu kalau biasanya teman-teman kita itu duduk santai di sono, ngobrol di sono, di sampingnya kita pilih jis gitu. Masya Allah. Ya kan udah kering, anginnya lewat Pak, udah kecium. Kira-kira betah gak Pak nahan omongan? Apalagi kalau ngomongnya jahat, jadi kurang aja siap kayak gini. Udah ngomongnya macam-macam. Ya Allah, itu diatur semuanya. Ya Allah, kagak boleh juga, ya kan? Yastaqbilul qiblat wa la yastaqbiluha wujuban. Kagak boleh ngadep ke kiblat atau membelakangi kiblat. Wabil khusus untuk penyempurna daripada orang-orang yang qadil haja. Para yang qadil haja, baik itu buang air seni, ya kan? Atau mungkin buang kotoran, buang air besar, harus diperhatikan dalam rangka untuk benar-benar taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang kemarin itu, ya, ingat-ingat masukin jari ke lubang anus untuk lebih benar-benar membersihkan itu secara kedokteran, itu sangat dianjurkan. Kemudian kalau yang pakai penisnya kayak begitu harus diburut, ya itu. Nah, bagi ukuran laki-laki standarnya dikatakan bersih itu sudah keset, keset, jadi keset. Nah kalau perempuan itu agak setengah licin. Tanya ini ya, pernah saya tanya itu teman saya perempuan, benar. Jadi kalau laki-laki udah keset, tapi kalau perempuan agak licin dikit, ada licin dikit. Ukurannya bagi ibu-ibu adalah cukup dengan ketika waktu posisi duduk, ya kan, posisi duduk. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah buang air besar ini atau qadil haja ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berdoa itu tadi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afini. Itu syariat. Itu apa? Syariat. Dan kalau torek-torek itu paling penting. Itu bahan mentahnya bagus nggak Pak? Bagus. Kita minum air putih, alhamdulillah masuk. Air jahe masuk, es masuk, Sprite masuk, semuanya masuk. Enak nggak Pak? Enak. Diproses akhirnya menjadi air seni. Air seni dikeluarkan. Maka keluarnya itu warnanya beda daripada yang awal.
Nah ini tergantung maksud. Sesuatu yang masuk itu harus perlu dikeluarkan. Sesuatu yang masuk harus perlu dikeluarkan. Sekalipun itu melalui proses. Kalau tidak dikeluarkan, itu nanti bahaya. Begitu juga makanan, apapun bentuk makanannya Pak. Mau makanan rawon, mau kulit, mau sate, mau lauk tempe. Ini kalau keluar kayak begini, warnanya hijau atau kuning Pak? Warnanya kuning. Mau makan apa warnanya kuning. Kira-kira Bapak bisa bedain nggak? Itu makan sate, makan gulai, sama cukup makan tahu sama tempe. Itu keluarnya kira-kira sama atau beda? Ini rahasianya. Rahasia. Keluarnya masa? Keluarnya sama, walaupun manfaatnya berbeda. Gizi yang sudah dimasukkan itu berbeda. Ketika waktu orang itu qadil hajah, orang hanya cuma membersihkan daripada apa? Membersihkan daripada makanan dan minuman yang telah dikonsumsi ini, dibersihin. Alhamdulillah ya Allah. Alladzi adhaba 'anil adha wa'afa. Bapaknya gitu. Jadi orang syariat yang disyukuri adalah ketika lagi mules, lagi kagak enak, lagi setengah kembung, keluar semuanya lega, benar kayak gini. Alhamdulillah, rasa ini dulu. Tapi kalau orang-orang thariqah itu sudah jago. Alhamdulillah ya Allah, kemarin saya dapat rezeki minuman, dapat rezeki makanan. Barokah minuman yang masuk, makanan yang masuk. Alhamdulillah ya Allah, saya buat itu ibadah, ngaji subuh di Masjid Al-Hikmah, silaturahmi ya Allah, ketemu sama teman. Alhamdulillah ya Allah, bisa ngaji Al-Quran, zikir, baca sholawat. Nah, setelah sudah saya gunakan untuk ibadah kepadamu ya Allah, sekarang apa? Ini ampasnya lagi dikeluarin. Alhamdulillah ya Allah, terus keluar. Jadi udah dikasih jalan, ya, udah dikasih jalan. Jalannya apa? Jalannya keluar kayak begini aja. Kira-kira ada manfaatnya nggak Pak? Ada manfaatnya. Kotoran kita yang kita keluarkan dari tubuh kita ini ada yang memanfaatkan. Jadi makhluk lain, ciptaan Allah yang lain. Biarin akhirnya jadi pupuk. Tetap aja dimanfaat. Nah, manfaat daripada barokah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kotoran ini, masya Allah. Coba di sekitar itu Pak, mesti tanaman pada subur. Tanaman mesti subur. Barokah apa? Barokah makanan yang bergizi ditambah ibadah. Setelah ibadah keluarnya itu bisa menyuburkan tanaman sampai hijau royo. Itu wong ahli kok, masya Allah, sampai keluar dipikiri Pak. Ya Allah, muka-muka manfaat ya Allah. Nah kira-kira kalau ini Pak, lama jus gitu. Berbiari dan bukan. Kira-kira. Ya Allah, alhamdulillah. Ini sampai dipikiri. Nah, mumpung ahli hakikat, apakah yang kita makan, apakah kita yang minum itu hanya cuma keluar dan masuk doang? Bukan. Ya, bukan keluarnya makanan, masuknya makanan yang dipikiri.
masuknya makanan, masuknya minuman itu benar-benar yang dipandang itu sudah bersamaan dengan Allah atau belum? Sampai dipikiri, ya Allah, pikirin, bicara ulama sepuh, jadi ulama sepuh ini dipikirin Pak. Ya Allah, alhamdulillah, ini tadi siapa yang nyiapin ya Pak? Gelasnya, yang nyiapin tutupnya, yang nuangin ini siapa, yang bawain ini siapa, dulu yang beli di pasar ini gelas itu siapa. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang memproses ini gelas ada tutupnya ini sampai yang nuangin, ya Allah panjenengan balas gantikan saya. Dipikiri dapat teman ya, sampai do mau alih-alih kan nyaman koyo gini mau dipikiri Pak, dipikir guratu sebenarnya kaguru ini dipikiri. Ya Allah, siapa yang bawa? Siapa yang tadi bawa? Umpamanya kayak gitu kan. Muka-muka dibalik sehat wal-afiyah. Nah ini kagak. Kita kalau makan baik, apalagi makan harta warisan, kagak pernah ingetin orang tuanya bodoh amat, tiba-tiba kayak gini, tidur enak, nikmatin warisan kagak pernah dikirimin Fatihah, kagak pernah dikirimin sedekah, kagak pernah dikirimin duit untuk pahala almarhumah. Kita mau betul begini. Halo, betul apa betul? Nah itu bagaimana? Nah kok keluarnya bagaimana? Keluarnya Masya Allah. Setelah udah masuk, keluar dipikiri, ya Allah ya Rabbi, ini kalau kotoran saya kayak begini ya Allah, kira-kira ada mau bolongnya apa tidak ya Allah? Ada gak yang nanti nyium baunya ini sampai kagak suka ya Allah? Ada gak yang nanti memakan kayak begini ya Allah, binatang akhirnya menjadikan sebuah racun ya Allah, menjadi mati itu nanti. Dipikirin ya Allah, muka-muka sampai dan mafsadah, babnya kerusakan namanya Allah. Dia benar-benar mikir ya Bapak. Halo, pernah mikir ya Allah. Bisa sampai dipikiri jeruk, masukin dipikiri, metune dipikiri. Nah ini kagak, bapaknya gawe anak pinter, ya gawe anak pinter. Kira-kira wis metu anaknya dipikirin sama bener, ya kan? Tengok, dari wong Jawa ngaku dengan kata, lo waktu bisa cuma ngemprot tuh gawe anaknya, sopo nek iso. Gini sama bener, ini boten diurusi, boten sampai didik, boten sampai sekolah, boten sampai diurusi. Sopo nek iso koyo ngono. Gini sama bener, lewat tadi saking oleh nopo tanggung jawab kehiron wabatina. Jadi gua ada nih, gua tergolong manfaat ya alhamdulillah. Ada yang mau tanyain silakan bebas. Udah. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin saya kembali ke belakang masalah wudhu. Ketika kita berwudhu dan sedang itu ada azan, apakah kita harus berhenti wudhunya atau kita tetap menjawab azan itu tersebut? Kalau kita kan sedang berwudhu, ya itu pertama.
Yang kedua masalah istinja itu ketika kita buang air kecil. Apakah adatnya kita itu harus berdiri atau kita duduk? Sedangkan kita kalau seandainya kita di sebuah namanya misal mall gitu ya, kan kita pasti kebelet itu mau buang air kecil. Sedangkan itu kan kita pakai celana panjang, nggak mungkin kita jongkok. Atau mungkin kalau misalnya kita jongkok, kebetulan tempatnya itu penuh gitu. Jadi kita harus terpaksa berdiri. Satu hal lagi ya Ustaz, bila mana seandainya kita di sedang buang air kecil atau air besar, ada azan, apa kita juga boleh menjawab gitu pada azan tersebut gitu? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah kesunahan. Jadi adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Ini sunnahnya bagaimana adabnya? Dengerin itu adzan, dengerin adzan, ikutin itu kalimat azan supaya dapat barokahnya. Termasuk apa? Itu ta'dzim di dalam syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengerin. Setelah udah dengerin, ikutin kalimatnya. Kecuali kalau hayya shalah, hayya falah, dan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi di salah satu format ta'dzim itu dianjurkan. Jadi jangan ambil air wudu. Jadi ambil air wudu. Itu ada. Jadi satu-satu dengerin adzan, udah selesai dengerin adzan, baru kita ambil air wudu. Nah kalau buru-buru gimana? Antrinya luar biasa, kalau nunggu adzan kayak begini, wah, udah mesti bakalan ketinggalan. Daripada kan duluan. Ya kan? Supaya nanti kena dua-duanya bagaimana? Ya kan? Kita lagi posisi apa? Lagi posisi wudu. Nyatakan ketika waktu kita lagi wudu, jadi awal daripada anggota wudu yaitu wajah dipastikan harus benar-benar terisi dengan niat. Nawaitul wudu'a ila fil hadatsil suara itu dalam hati. Semuanya kan semuanya sunnah. Pengen nama manfaat sunnahnya, jawab adzan. Boleh nggak dijawab? Boleh. Ya, jawabnya pakai jahar atau pakai sir? Ya pakai sir aja, kalau usah kenceng-kenceng. Terus di sana dengerin, nyanyiin lagi, jalan begini. Ini sama aja deh, apa istilahnya itu ya? Menyelam sambil minum air. Pengennya begitu, sekali dia begini langsung dapat ya. Kalau pengen adab yang sempurna satu-satu, pengen adabnya satu-satu. Kalau memang pengen karena ini darurat atau diri makdurat, kalau darurat tidak boleh aja. Saja sekenanya. Jadi kita dengar suara juga, kita juga menjaga suatu apa? Ambil air wudu. Sekalipun itu tidak bisa sempurna, tapi insya Allah wudu diberkahi oleh Allah. Tapi kan seperti ini urusan itu urusan sunnah. Tapi yang tadi saya sampaikan itu tadi, niatmu ojo sampai dilaleke. Jadi ketika waktu awal juz'in minal ibadah, apa awal juz? Bagian daripada ibadah ketika waktu wudu adalah wajah. Jadi ketika basuh wajah itu harus benar-benar nempel. Lihat tadi untuk menghilangkan hadas kecil. Nah kalau yang masalah pengen ngambil kesunahan itu tadi, ya semampunya. Karena ini gak ada monggo terserah. Terus yang kedua tadi
bila kita istinja kan buang air kecil tuh kan ada katanya harus jongkok gitu. Oh iya. Bagaimana ketika waktu kita lagi buang air kecil kan disunahkan benar-benar yang lebih afdal adabnya itu kan pakai duduk. Kalau duduk ini tuntas. Duduk ini tuntas. Kalau berdiri itu biasanya kurang tuntas. Nah, survei membuktikan. Ini survei loh. Survei membuktikan. Jadi kalau kelepnya ini kelep bagus, itu bisa dituntaskan Pak, pakai berdiri. Di survei loh. Bisa dituntaskan pakai berdiri. Tapi kelepnya mohon maaf, kalau udah agak tua tinggi, itu udah dol dikit. maaf ya begini. Itu kalau kagak pakai berdiri itu biasanya kadang-kadang yang dikit aja udah kada jujur gitu betul. Ngecas. Jadi ngecas kayak gitu. Itu yang dikhawatirkan ya begitu, itu yang dikhawatirkan. Makanya boleh nggak dalam keadaan waktu berdiri itu? Boleh. Tapi ini tadi DM-nya harus dulu dijalankan. Karena itu lagi dalam kata darurat. Termasuk adab-adabnya ini tadi yang sudah diajarin. Tangan, jari, telunjuk sebelah kiri, telapak kiri. Pakai DM. Ya, coba goyang kanan, goyang kiri, angkat ini. Kayak gini, angkat kanan, angkat begini. Udah berusaha lagi sambil gini. Nah, gitu aja. Itu insya Allah udah mencukupi. Tapi kan saya bilang tadi, ya kan, survei membuktikan kalau klepnya masih ini. Itu biasanya udah tuntas. Kalau saya alami sendiri udah tuntas, ya kan? Itu bagus. Tapi kalau klepnya ini kalau udah lama, karena faktor itu biasanya kurang. Yang dikhawatirkan ketika waktu sudah bersuci, beristinja kayak begitu, baru gerakan sekali dua kali enggak. Itu yang dikhawatirkan. Ya, itu yang dikhawatirkan. Kalau andai kata kalau udah keluar itu bagaimana? Itu termasuk dihukumi najis. Nah, kalau dihukumi najis bagaimana? Harus dulu dibersihin. Jadi celana dalamnya harus dulu dicuci, dikeluarin dulu, dicuci, nanti pakai lagi. Keluarin dulu, dicuci, dipakai lagi. Makan basah, nggak apa-apa, yang penting suci. Ya, kayak gitu. Paham ya Pak? Iya. Terus yang ketiga, bila kita ada di kamar mandi dalam keadaan kita buang hajat besar atau kecil atau mandi, kemudian azan berkumandang, apa kita juga harus menjawab? Nah, kalau kita di kamar mandi atau di jalan, salah satu adabnya itu jangan sampai tadi. Jangankan itu kalimat-kalimat yang baik, kalimat kullu mu'adzzamin, setiap sesuatu yang diagungkan. Ismin Nabi, seperti namanya Nabi aja kagak boleh. Dan kita baca Muhammad atau baca sholawat kagak boleh. Bahkan menyebut wali Allah, Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Quddasallahu Sirrul Aziz, kagak boleh. Itu saking apa? Saking jogo ada. Saya jadinya bagaimana? Udah jawab aja dalam hati. Udah cukup dalam hati, kagak usah pakai lisan. Kagak usah pakai lisan. Kalau pakai lisan itu namanya suhul adab, kagak punya tata krama, kagak punya apa? Paham gitu ya? Yeah. Jadi ini masalah adab. Jadi orang-orang yang tidak baik, termasuk zalim,
tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini paling penting. Jadi kalau semakin kita hormat, kau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada muhabli dzikri wa kullu mu'adzabin ka ismin nabi. Jadi kita boleh. Lagi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas pencerahannya yang sangat-sangat luar biasa. Tentu kita sama-sama pernah mendengar terkadang ada orang yang jatuh di kamar mandi, dan rata-rata yang jatuh di kamar mandi itu kalau nggak stroke, bahkan ada sebagian yang menemui ajal di kamar mandi. Ini merupakan salah satu misteri di kamar mandi atau bagaimana kita? Artinya kita tolong tips-tipsnya gimana nih Pak, supaya kita bisa terhindar dengan hal-hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ada istinja. Seperti kita dalam perjalanan, taruhlah kita misalnya di jalan tol, karena terkendala waktu dan tempat ruang, kita nggak bisa menemukan tempat yang layak atau yang pantas untuk kita buang air kecil. Jadi kadang-kadang kita ya tentu kita sama-sama pahami lah. Kadang-kadang kita cuma buka pintu mobil, ya kan? Ini namanya hukum darurat. Ini kira-kira gimana kita? Ini merupakan pelanggaran adab atau bagaimana kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin pertanyaan guyonan barangkali kita. Terkadang kan ada orang yang kalau buang air kita atau masuk kamar mandi rasanya tanpa nggak sedap kalau nggak merokok. Jadi sambil BAB sambil merokok. Alasannya katanya biar nggak bisa BAB kalau nggak merokok. Ini gimana nih Pak? Ini tadi beberapa adab-adab yang ada di kamar mandi ini kayaknya nggak ada disebutkan ini. Tolong Pak Ustaz pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Jadi tadi diperhatikan kenapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa atau zikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi misterinya itu di dalam jamban itu ada setan laki-laki, setan perempuan. Itu misterinya. Ada setan laki-laki, setan perempuan. Tahu kalau yang namanya tugasnya setan itu adalah pengen ganggu, ya kan? Ingin mencelakakan anak cucu Nabi Adam. Nah, ketika orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dalam perangkap, maka dia dalam perangkapnya. Makanya diharapkan sebelum masuk titik itu mintalah isti'adzah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selamat daripada itu pengaruh khubuthi wal khaba'ith. Di pengaruh setan laki-laki, setan perempuan. Kalau bapak-bapaknya jatuh kayak begitu, berarti lagi digodain setan perempuan. Nah kalau ibu-ibunya berarti setan laki, setannya laki-laki. Nah kalau sampai terjadi orang jatuh di kamar mandi sampai stroke, apalagi sampai mati kayak begitu, kalau secara ilmiah itu survei membuktikan karena dia satu, ya kan, mesti yang diserang jantung. Yang diserang apa? Yang diserang jantung. Makanya ketika waktu bapak lagi malam-malam bangun pelan, setelah bangun
segelas air diminum. Setelah udah segelas air diminum, setelah itu kemudian barulah bapak bangun. Setelah udah bangun, barulah buang air kecil. Itu yang benar. Jadi adab yang diajarkan oleh Nabi, kemudian secara medis itu juga sama. Jadi ketika waktu oksigen, ya, kemudian kagak bisa naik ke otak, akhirnya mempengaruhi daripada aliran jantung. Setelah aliran jantung kayak begini, detaknya udah berhenti kayak begitu, dan biasanya tuh beliin dari Jawa apa? Beliin. Dari situlah nanti jatuhnya di situ. Jadi terjadi tidak ada keseimbangan. Makanya nanti bapak-bapak kalau malam, kan biasanya lupa itu jangan langsung ke kamar mandi, ya kan, minum air putih kalau bisa hangat, ya kan, secukupnya. Setelah itu barulah bangun, setelah sudah bangun barulah ke kamar mandi. Jadi kamar mandi. Atau bisa juga karena apa? Salah nyiramnya. Maksudnya, bapak kalau pengen menyiram lagi mandi kayak gitu, jangan langsung diguyur dari atasnya. Ya, jangan dulu dari atasnya. Karena aliran darah itu biarin aja dari bawah, kayak gitu. Awalan itu disiram dari bawah, dari ke atas dulu kayak gitu. Sing pelan-pelan. Basahin dulu sebelum kita berdoa, kayak begitu. Barulah nanti kalau kayak begini langsung disiram jis kayak begitu. Itu kalau badan kagak stabil, ya kan? Aliran darah kurang stabil, itu akhirnya jadi kaku. Jadi karena kristal kayak begitu pembekuan. Nah, setelah pembekuan itu yang menjadi bikin. Jadi kalau misterinya itu di situ memang ada apa? Setan laki-laki, setan perempuan. Jadi kalau pengen selamat, ya berdoa kepada Allah. Ya kan? Kalau belum hafal harus dihafalin. Allahumma inni a'udzubika minal musiwal wal dibaca, insya Allah selamat dari sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi anak-anak kita kayak begini yang disepelein. Oh, itu kan doanya anak-anak kecil loh, anak kecil. Yang tua juga doa, Pak. Yang tua juga doa. Bukan anak kecil aja, yang tua juga doa. Justru kalau yang tua-tua kayak begitu itu Pak, tentu banyak yang kena. Makanya doa itu jangan dilupain. Jadi Allahumma jika musibat nanti kalau sudah selesai, mohon bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna wa insya Allah jadi selamat, jadi sembuh, jadi sehat walafiat. Jadi misterinya ya seputar itu. Kalau semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lindungi, aman-aman saja. Tapi ya tata caranya kayak begitu, secara berdiriannya, secara amaliyahnya, ikhtiarnya, usahanya. Jadi kalau secara medis, makanya lakukanlah masuk dengan kaki kiri. Jadi mamanya lagi kaki kiri, kaki kiri. Ketika orang itu mau meninggal dunia, maka yang kosong itu adalah bagian yang kiri. Kalau yang kosong yang ringan itu bagian kiri. Kalau kaki kirinya ini melangkah ke jamban atau toilet, maka yang berat sebelah kanan. Sehingga walaupun kaki kiri ini melangkah ke mana? Ke pintu toilet, maka dia akan jatuh keluar. Makanya kalau di jamban kaki kiri. Kalau kaki keluar kaki kanan. Jika keluar kaki kanan. Ketika waktu mau tinggal itu mesti jadi matinya di luar, bukan dari dalam. Itu termasuk salah satu trik di mana syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW buat kemaslahatan jasmani rohani
haram lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya ini darurat, orang-orang yang biasalah dalam perjalanan, jadi kayak begini lah, mikir sebentar kayak begini, mikir sebentar. Setelah itu kemudian langsung aja ciri, ciri. Apakah itu diperbolehkan apa enggak? Ya bertanya begitu kan. Nah ini termasuk peluang Allah tubihul makhluk. Selain itu bisa tidak dilakukan? Atau mungkin kayak gitu tuh ambil itu kan ada bekas botol kayak gitu masukin kayak gitu. Udah disimpan dulu, masukin. Setelah itu kemudian kita istinja, ya kan? Pakai tisu, ini sempurna lagi dengan pakai air. Nah kalau sudah selesai baru dibuang. Bisa nggak itu dilakukan? Wah nggak bisa, Ustaz kayak gitu pokoknya. Benar-benar ini kan darurat ini. Dan darurat itu tuwihul makhluk. Sesuatu yang tadinya kagak boleh akhirnya diperbolehkan. Nah ini kalau dalam pandangan syariat itu kan bukan apa tempat untuk duduk santai, bukan tempat untuk orang berjalan kaki. Itu kira-kira saya tanya, nyium nggak mau jawab begini? Saya kira kakak. Karena ditolak. Insya Allah mudah-mudahan diri dengan Gusti Allah disebut kalau Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya kakak boleh itu diluru-luru gitu pak, buat jalan. Ya kan? Ketika orang jalan kayak begitu bau kayak begini tidak bagus. Itu yang ini. Kalau yang ditol kayak begitu, lewat kayak begini pakai mobil semuanya, ya kakak ada yang nyium. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Gitu. Jadi kalau bikin sempurna aja tadi, betul. Nanti dibuang. Kalau memang ini terpaksa, butuh nomor-nomor terpaksa, ya kan? Paksa. Kalau ditahan tambah sakit. Jadi lebih mabok. Nah, yang sangat menarik nih. Ketika waktu di Jamban, di Thailand, kita lagi keluar kayak begini nih, ya kan? Kemudian apa? Lagi bisa beli bul. Yang dilarang tadi disebutin kan baru satu. Yang dilarang itu kagak boleh Allah yatakallama, kagak boleh apa? Kagak boleh berbicara. Kagak boleh liatin ke atas, kagak boleh liatin kemaluannya, kagak boleh liatin kotorannya. Kalau kayak begini, boleh apa kagak? Boleh. Karena ini adalah bentuk daripada kenyamanan. Ya apa-apa. Yang kagak boleh rendam. Yang kagak boleh itu apa? Tadi lu. Jadi begini namanya. Mungkin kan ngambilin hilangin apa? Hilangin pak. Ya namanya mau ahli bisa. Yang disebut dalam kitab itu adalah kagak boleh. Ini kalau yang ahli bisa ya. Jadi kalau khusus bagi yang ahli bisa, yaitu namanya apa? Ubah. Boleh. Yang dijelasin dalam kitab fikih itu sudah liatin ke kanan, liatin ke atas, kemudian apa? Liatin kemaluannya, liatin ketika waktu keluar itu diliatin itu yang kita tetap tidak lagi. Tapi kalau merokok cuma ini kagak ada. Kalau urusan itu yang kagak boleh. Jadi aman pak ya? Aman. Aman. Ya aman. Tapi yang tidak aman ini, tapi dia itu mamorotnya. Apa itu mamorotnya? Kalau memang itu tempatnya adalah tempat pribadi, mungkin ini bisa masih bersih, intoleransi. Nah kalau tempatnya umum, nah ini yang ngaku itu, ya kan? Di Masya Allah, subhanallah, kayak siapa gitu? Kayak begitu. Itu yang harus istighfari. Itu yang harus menjadi salah satu pertimbangannya di situ.
Jadi ketika waktu bapak aman, tapi orang lain ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kalau memang ini dianggap aman, untuk dirinya sendiri harus dipikirin. Yang lain juga harus dipikirin. Masya Allah. Paham gini? Itu umum ahli rohani boten mikir nawa dhewe ning mikir nawa wong liya supaya rahmatan lil alamin. Allah jalla wa ala wa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك